Tarawih itu juga membiasakan kita biar 30 hari ini ora pedot sholat isya'i secara jamaah. Itu yang dibidik. Itu yang dibidik. Sholat jamaah isya. Ironisnya nanti jenengan catat, jangan sampai terjadi pada kita, jangan sampai terjadi pada anak kita, anak cucu kita. Ironisnya, kalau sekarang Idul Fitri, nanti malamnya jamaah isya itu mulai oka, bahasa Jepang itu oka. Oka itu apa? Oka itu apa? Surut. Pokoknya seluruh kekuatan Israel yang saat ini menyerang saudara-saudara kita di Palestina itu semoga dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu semoga diberi kekuatan iman. Walaupun secara faktual iman mereka itu sudah lebih kuat daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan وجعل الصيام فرضا علينا لأجل التقوى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sebelum kita mulai mungkin kita juga menyaksikan bahwa sekarang berita mengenai Palestina itu sedang diredupkan, padahal serangannya makin gencar. Kelakuan-kelakuan curang orang-orang Zionis luar biasa. Ya, kita sedih kalau menyaksikan gitu. Misalkan kita itu gak bisa lepas ya sekarang itu dengan handphone. Kalau kemarin-kemarin itu lihat volley orang-orang cantik gitu. Ramadan ini kan kita scroll gitu. Jangan sampai terlihat. Tapi termasuk yang kita scroll supaya jangan sampai terlihat itu adalah berita-berita di Palestina itu. Sama-sama kita scroll, yang satu kita scroll itu biar nggak menodai puasa kita, tapi yang satu itu karena nggak tega yang Israel, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya itu terus terang ingin tidak beli aqua itu saja aksesnya repot. Kalau yang Mama Lemon kita pilih, walaupun kita ke Indomaret ditawari Sunlight, Pak ini murah, Bu ini murah, itu kita bisa tolak. Tapi yang aqua belum bisa sepenuhnya nolak.
Padahal itu penting, itu cukup membuat grogi mereka. Kalau sekarang di TV-TV itu diiklankan, yang mengiklankan aqua sekarang orangnya pakai jilbab, itu membujuk kita supaya kita tetap beli aqua. Padahal ya Allah, luar biasa. Kita ini nangisnya itu, kalau saya teruskan itu langsung biol gitu nangisnya. Kalau kita mampu memboikot sementara itu kita insya Allah cukup membuat grogi mereka. Nah sekarang terkait dengan ngaji ini, panjenengan ini kan puasa semua, insya Allah doanya makbul. Mari kita membaca surat Fatihah 3 kali. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang uangnya lebih ya udah, tidak usah terlalu dipikirkan ini nyampe tangga. Kalau ada yang buka-buka donasi itu, kirimkan saja, transfer saja. Kalau punya uang, minimal kita mari berdoa. Selagi Israel itu masih nyerang orang Palestina, sementara jangan didoakan mati dulu. Ya kalau memang dia nekatnya itu membabi buta menyerang Palestina, ya kita doakan mati aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu masih minggat-minggat, kan ada tentara-tentara yang menyatakan terpaksa itu kita doakan selagi mereka mau menyerang Palestina, semoga untuk sementara waktu matanya dibutakan oleh Allah, lututnya dilumpuhkan oleh Allah, telinganya ditulikan oleh Allah. Pokoknya seluruh kekuatan Israel yang saat ini menyerang saudara-saudara kita di Palestina itu semoga dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu semoga diberi kekuatan iman. Walaupun secara faktual iman mereka itu sudah lebih kuat daripada kita. Luar biasa mereka, tapi mereka kalau melihat sahur, buka itu hanya kebagian berapa suap makanan itu kok kita kasihan. Dah, semoga Allah segera mengirimkan pertolongan buat saudara-saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله
أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Selanjutnya ngaji kita ada kesempatan berapa Sabtu itu nanti tetap kita atau saya isi nasihatullah biar nggak putus. Kalau nanti ya kita selip-selipkan ya kalau ada kaitannya dengan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur sampai detik ini kita masih dipercaya oleh Allah, diberi amanat untuk menjalankan kehidupan ini. Di majelis ini ada yang usianya 90 tahun. Sudah langkah? Sudah. Apa Fauzi binten? Yang 80 ibu-ibu itu lebih panjang usianya daripada bapak-bapak. Karena ibu-ibu kalau marah nggak pakai ditahan. Kalau bapak-bapak kalau marah ditahan. Jadi ini kata penceramah dari Bojonegoro itu, bapak-bapak itu lebih cepat meninggal dunia karena dimarahi ibunya. Maksud saya, ibu-ibu kalau ingin suaminya panjang umur jangan marah-marah ya Bu ya, senyum-senyum. Sebab kata Yai Hamid Pasuruan, kita itu beruntung sekarang ada medsos. Jadi ungkapan-ungkapan dulu yang hanya direkam secara audio sekarang kini bisa kita dengarkan. Seperti langsung suaranya Mbah Hamid Pasuruan itu bilang, ini selain puasa Ramadan, seandainya kita tidak kuat puasa sunnah, ya nggak usah puasa. Seandainya kita nggak mampu sholat tahajud, ya tidak usah sholat tahajud. Kata Mbak, karena inti dari yang kita cari ini adalah bagaimana supaya kita ini punya hati yang baik. Itu intinya. Kita puasa itu nawaitunya biar bisa menahan diri supaya hati kita ini tertata menjadi lebih baik. Kita sholat juga begitu, supaya hati kita tertata menjadi lebih baik. Jadi kecuali yang wajib itu memang miliknya Allah. Kalau kita tidak lakukan kita punya hutang. Terkait yang sunnah-sunnah, lah lebih-lebih yang wajib ini arahnya adalah untuk memperbaiki. Maka Rasulullah itu diutus bukan liutammimas sholah, bukan liutammimas zakah, liutammimal haji, boten, tapi liutammima makarimal akhlak. Jadi jangan sampai kita ini misalkan punya duit banyak, digunakan 1 tahun umroh 4 kali, sementara di kiri kanan kita untuk beli beras besuk saja itu nggak dapat. Jangankan beras yang bagus, beras yang paling welek itu banyak. Jangan sampai. Saya biasakan kalau satu mobil sama anak-anak itu kadang-kadang anak-anak juga ada yang kritis. Ayah, itu orang-orang di lampu merah itu
modus atau yang biasa di pinggir-pinggir jalan minggu kita kasih Jumat Barokah, itu juga dari ini bukan dari anak saya, dari info dari orang lain, itu banyak yang dapat berapa saja nasi dikumpulkan, kemudian ikannya dikumpulkan, nasinya dibuang. Nah, itu kan info-info yang belum tentu benar. Nah, cara membenahi bagaimana? Ya pergerakan adanya lembaga amil zakat. Maka lembaga amil zakat itu satu-satunya lembaga agama yang masuk dalam undang-undang. Amil zakat, alhamdulillah Sunan Giri sudah punya izin untuk menjadi amil masjidnya. Sehingga kalau masjidnya sudah dapat TPQ-nya nggak usah. Kemarin kita mengumpulkan TPQ sekecamatan Kebomas, itu ada yang masjidnya nggak ada, TPQ-nya ada, izin menjadi amil zakatnya. Apa pentingnya amil zakat? Ya untuk begitu itu, hanya saja sampai detik ini belum maksimal, sehingga tumpang tindih. Tumpang tindihnya ada orang itu, satu orang mendapatkan dari banyak penyumbang dari muzaki, sementara ada orang yang sama sekali nggak dapat. Maka itu nanti soal bagaimana orang-orang di lampu merah itu modus atau tidak, itu biar diurus badan amil zakat. Bagi kita sendiri, sudah kalau mau sedekah-sedekah aja, nggak usah protes-protes di pikiran. Itu modus nyampe atau tidak, nggak usah. Langsung saja kasihkan, tidak usah diikuti dengan prasangka-prasangka dan nyumbang saja. Kalau ada di hati kok krak gitu, ada kecurigaan, langsung kembali kepada Allah. Semoga nanti menjadi tertata lebih baik ya Allah, gitu aja. Biar nanti gak jadi ngasih. Kadang-kadang kan pikiran kita itu juga kasihan sama yang jual. Yang jual itu satu bungkus misalkan kerupuk itu paling untungnya berapa? Nawarin, nggak ada yang beli. Sementara yang nggak jual apa-apa, hanya begini atau pura-pura pincang begitu dapat 1.000, kan? Kadang-kadang mikir, nah itu nanti soal kayak gitu-gitu itu biar diurus badan amil zakat. Kalau yang punya akses untuk menyampaikan ide-ide ke badan amil zakat, sampaikan saja, kirim surat, kayak gitu-gitu. Jadi biar dibenahi amil zakat, karena itu menjadi tugas negara. Nah, kenapa kok saya buka dengan yang kayak gini ya? Ya supaya kita seragam nawaitunya untuk membenahi. Maka bulan Ramadan ini kemarin sudah saya sampaikan di Jamaah Al-Ittihad, juga masuk libat ya, beberapa orang bapak-bapak yang rutin. Bulan Ramadan ini kan disebut juga bulan pelatihan, gitu, bulan pelatihan atau gembleng. Ini tahun lalu juga kayaknya sudah saya sampaikan. Apa yang digembleng? Yaitu pembiasaan supaya menjadi lebih baik lagi ibadah kita. Contoh begini, kalau Ramadan itu kan kita giat sekali melakukan tarawih, ya. Tarawih atau terawih. Terawih itu kan sunnah, ya. Bahkan nilai pahalanya itu lebih besar ba'diyah isya daripada tarawih. Kalau ada yang bilang itu kalau sama-sama duanya. Tapi kalau ketika tarawihnya itu 20 rakaat dibanding isya ba'diyah ya 2 rakaat, ya nggak adil kalau kita katakan tarawihnya nggak lebih sedikit pahalanya, kan gitu kan. Tapi itu sudah soal pendapat. Kalau kita menjalankan seperti itu udah jangan hitung-hitungan masalah pahala lah, biar kita nanti enggak ini. Tapi
hitung-hitungan pahala itu secara syar'i saja boleh. Misalkan begini, kemarin itu saya ditanya orang, ini nggak apa-apa ya ngomong ngalor gitu, sepenting untuk pembenahan puasa kita. Kemarin ada yang tanya begini, Pak Hanafi, kalau kita sholat itu setelah waladhdallin itu kita pilih dengarkan Fatihah, dengarkan surah yang dibaca imam atau membaca Fatihah, kan sama-sama surat Al-Quran gitu kan. Nah itu perlu ilmu, lihat statusnya di sholat, walaupun di luar sholat posisinya sama-sama ayatnya ayat Al-Quran, tapi di dalam sholat hukumnya beda. Fatihah itu menjadi wajib kita baca, kalau surah sunnah kita baca. Berarti di situ menang yang mana? Menang Fatihah. Maka Imam Syafi'i mengajak kita tetap waladhdallin, habis itu makmum tetap berkewajiban membaca surah Al-Fatihah begitu. Nah seperti itu berarti nimbangnya itu karena syariat saja. Tapi kalau nimbang soal amaliyah ini, kita kembali kepada sholat tarawih tadi. Posisinya memang lebih beratan sholat ba'diyah isya, yang itu sering atau banyak yang tidak melakukan. Itu kan berarti apa itu? Naif. Kita harus membidik kira-kira, atau kalau ada pendapat-pendapat ulama lebih bagus lagi. Kalau kita mungkin nggak bisa ngaji setiap hari kan, kemudian minim pemahaman tentang pendapat-pendapat ulama, tapi boleh diangen-angen. Boleh diangen-angen kan, bukan hanya maca Quran angen-angen sak maknane, tapi ajaran Islam itu perlu kita angen-angen. Yang penting angen-angennya itu untuk menuju penyempurnaan, bukan untuk mengkritisi dan kemudian nanti menjadikan murtad. Naudzubillah min dzalik. Tombo ati iku limo sawerna maca Quran angen-angen samaknane, diangen-angen samaknane. Kira-kira perintah tarawih itu yang dibidik oleh Rasulullah apa? Hadratus Syekh Romo Yai Asrori itu kalau memerintahkan santrinya untuk sholat tidak langsung sholat tidak begitu, tapi beliau merintahnya itu halus gitu. Ojo lali qobliyah ba'diyah oleh. Maksudnya apa? Kalau sholat qobliyah ba'diyah dilakukan kan berarti sholat wajibnya dilakukan. Sama tarawih itu juga membiasakan kita biar 30 hari ini ora pedot sholat isya secara jamaah. Itu yang dibidik. Itu yang dibidik. Sholat jamaah isya. Ironisnya nanti jenengan catat, jangan sampai terjadi pada kita, jangan sampai terjadi pada anak kita, anak cucu kita. Ironisnya, kalau sekarang Idul Fitri, nanti malamnya jamaah isya itu mulai oka, bahasa Jepang itu oka. Oka itu apa? Oka itu apa? Surut. Mulai surut. Itu bahasa Jepang oka. Bahasa Pancen oka, surut. Itu kenapa? Nah, berarti pelatihan selama 30 hari tadi tidak menjadi habit
menjadi habitually, apa itu, kebiasaan yang mendarah daging, tidak menjadi habit. Jadi isaknya berarti yang dibidik itu. Kalau gitu misalkan keburu-buru, Pak, ini gimana ini, saya mau pergi, ya nggak apa-apa, ikut sholat isya saja, terawihnya nanti sendiri. Toh waktu zaman Rasulullah melakukan terawih itu sendiri, ya kan? Nah, kapan-kapan kita bahas masalah hadis mengenai man sanna sunnatan hasanatan. Kok ada sunnah hasanah? Habis itu wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Kok ada sunnah sayyi'ah? Berarti benar nggak yang dimaksud sunnah itu seluruh yang dilakukan Rasul? Oh, ternyata tidak. Ya, buktinya apa? Ternyata ada kata sunnatan sayyi'ah, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan hal yang sayyi'ah. Nah, ini untuk membantah hal-hal yang terkait bid'ah. Nah, supaya nggak gelambiar, itu kapan-kapan kita bahas. Sekarang kembali lagi kepada pembiasaan sholat jamaah tadi. Itu. Kemudian sahur. Tasahharu fa inna fis sahur al barakah. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Itu sementara ini kita sering mengartikan atau membidik barokahnya itu di proses makan sahurnya. Padahal yang jauh lebih dasar dari itu adalah keberkahan waktu-waktu sahurnya. Sekali lagi, bukan proses makan-makan sahurnya, tapi penyambutan waktu-waktu sahur. Dari kacamata kesehatan, waktu sahur itu waktu yang paling sehat. Debu belum berterbangan. Sepeda motor paling tiru saya melaku. Agak sing ngandang, ya kan. Waktu sahur polusi belum ada. Yang kedua, jenengan perhatikan sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Itu di detik-detik waktu-waktu sahur itu. Yang ketiga, waktu pulangnya Rasulullah dari Isra Mi'raj itu juga waktu sahur. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama. Terus wa antal imam. Mas Ilyas mana yang biasanya sahur-sahur, mana orangnya? Kok nggak ada? Kawin? Belum. Ya. Kemarin saya nggak ikut Yai Rauf itu, tapi saya ikut di YouTube, saya di rumah sambil ngadep laptop saya setel. Gak bahaya tak kalau santri pulang-pulang kawin kabeh gitu. Waktu sahur itu waktu pulangnya Rasulullah dari Isra Mi'raj. Artinya waktu sahur itu luar biasa. Sampai, nah ini tujuan orang puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Kalau Roma Irama membacanya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Roma Irama, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti yang perlu kita angen-angen di mana? Sukses tidaknya kita puasa ini, yang alhamdulillah kita sudah 25 hari kurangnya sudah 25 hari kurangnya. Ini sukses tidaknya itu adalah kita bisa lihat apakah ada ciri-ciri orang takwa dalam diri kita.
Itu karena tujuan orang berpuasa itu la'allakum tattaqun, berarti untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi. Itu kalau saya kan evaluasinya lewat ini, ya, lewat ini. Ini saya masukkan laptop, saya dengarkan, saya evaluasi sendiri gitu. Sekarang kalau nggak kita sendiri yang mengevaluasi, orang belum tentu mau mengingatkan kita. Kadang-kadang kita salah, peno, ben tambah jongor gitu. Iya, kalau di Jogja itu Pak, di Jogja itu saya dulu waktu muda juga kan kalau naik motor kenceng. Wah, karena kenceng itu orang-orang yang jandon sebelah kiri kanan jalan itu nggak mengingatkan ke saya kalau di depan itu jembatannya lagi dibongkar. Ya Allah, saya ngerem itu, masya Allah, mampir saja. Kalau seandainya waktu itu masuk ke jembatan, ya sekarang mungkin nggak ketemu panjenengan. Artinya apa? Salah tidak diingatkan. Itu banyak orang sekarang. Nah, berarti kita harus rajin-rajin mengingatkan diri kita sendiri, evaluasi. Ramadan ini juga begitu. Kita ingatkan diri kita sendiri. Kalau tujuan orang puasa itu la'allakum tattaqun, berarti ciri-ciri orang takwa itu ada tidak pada diri kita. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa yang kaitannya dengan bahasan kita pada pagi hari ini itu. Coba nanti jenengan cek di surah Ad-Dzariyat, surat Ad-Dzariyat, nanti cek ciri-ciri orang bertakwa. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Angan-angan sama nani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa itu fi jannati wa uyun. Fi jannat itu bakal ada di surga nanti. Tapi sekarang fi jannat itu maknanya adalah diam-diam, walaupun nggak nampak. Itu hatinya kan, jin jan itu kan berarti ketutup sih. Kenapa iblis dibilang juga jin padahal tidak sama antara iblis dengan jin? Karena iblis tidak nampak, jan. Nah, orang bertakwa itu tidak nampak mungkin secara lahir, tapi diam-diam dia itu fi jannati wa uyun. Hidupnya itu sejuk di dalam mata air surga, ya kan? Kenapa dia kok mencapai itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Orang-orang yang bertakwa itu rajin memetik apa yang dari Allah. Kita itu syahadat. Nah, ini saya bikin TikTok, belum saya upload tadi. TikTok saya begini, nanti jenengan kalau lihat follow ya. Saya bilang begini di TikTok itu, syahadat berkali-kali, tapi yang dipertuhankan, yang dikumpulkan tidak milik Allah. Rugi dah. Syahadat berkali-kali, tapi idolanya tidak orang yang mengikuti langkah Rasulullah. Rugi dong. Jadi untuk sampel-sampel didik itu biar payu di TikTok. Yang penting nyampe. Ya kita itu kan syahadat berkali-kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Lewat adzan, lewat sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian TikToknya sliver. Heran sama orang Indonesia itu. Sama makanan haram takut, tapi sama uang haram tidak takut. Rugi dong. Ya kan? Asyhadu, saya bersaksi bahwa Tuhan saya adalah Allah. Mestinya kalau dia itu angen-angen sama nane, nomboyatine, mestinya uang yang dikumpulkan adalah uang yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, jabatan ditempuh dengan tahapan-tahapan yang diperbolehkan oleh Allah mestinya. Tapi syahadat jalan terus, langkah laknat jalan terus, rugi dong.
Itu dipisah-pisah jadi video banyak banget. Kalau pengen viral satu hari uploadnya harus 4D. Video-videonya ya, sampaikan mana tim-timnya, tim medsosnya Yai Rauf mana? Sampai kan tim, saya kan sendirian, nyuting dewi, ngedit sendiri. Mestinya panjenengan lebih canggih daripada saya. Videonya Yai Rauf itu yang 30 menit, cari kata-kata yang menohok, gitu. Cari. Kemudian itu jadikan di awal, jadikan 3 menit saja bisa. Video 30 menit nanti jadi 3 menit kali berapa itu, tapi di awalnya, di detik-detik awalnya itu harus kata-kata yang menohok. Itu karena itu yang nanti diperhatikan. Nah, ini masukkan sedikit ya. Bahas apa tadi kok ke situ tadi? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka rajin mencari apa yang disampaikan Allah, yang maksliver ditangkap. Itu maknanya banyak. Akhidina ma atahum itu mau menerima yang menjadi hak-haknya saja, yang tidak. Ada cewek cantik. Nah, siapa dia? Istrimu. Ya memang milikku. Gitu kan. Ada cewek cantik. Siapa dia? Bojone wong anggak lah. Gitu. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang bertakwa itu mereka sewaktu hidup di dunia qabla dzalika muhsinin, selalu mengedepankan kebaikan atau mempunyai watak ihsan. Ihsan lagi disebut. Ihsan lagi disebut. Nah, malah yutraku kulu, la yutraku kulu. Ya, yang ini nggak usah ditangkap dulu, nggak apa. Tapi yang ini lihat, sesuai dengan keterangan kita. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa itu kalau malam sedikit sekali tidur. Begadang jangan begadang. Begadang maksudnya begadang. Ini dalil begadang. Kalau ada perlunya. Perlunya apa? Ya sekarang Ramadan 30 hari. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Coba saya kepingin lupa nih. Coba yang nggak punya dosa mana Pak? Siapa yang nggak punya dosa? Ada yang belum balik? Itu belum balik. Itu nggak punya dosa itu. Itu yang nggak punya dosa. Belum balik tau? Dek, begini bisa gak? Udah nyampe ya? Oh ya berarti udah balik. Ya, nah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang bertakwa itu mempunyai ciri-ciri kalau malam sedikit tidurnya. Bukan melihat HP, tapi merontokkan hal-hal yang negatif dalam dirinya. Dosanya. Coba kalau bapak-bapak sekarang bertanya, kalau jenengan malam-malam kok nangis itu, ingat dosa atau ingat beban hidup, Pak? Nah, sudah bisa ingat dosa apa ingat beban hidup? Apa ingat istrinya yang galak? Wah, kalau istri galak itu syukuri aja. Itu tanda-tanda panjenengan adalah ada lempeng berada di jalur waliullah. Jadi kalau ada yang istrinya galak, itu sampeyan syukuri karena berarti sampeyan dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadi wali. Tinggal mau memanfaatkan atau tidak. Caranya, kalau sampeyan sabar berarti sampeyan sudah mau memanfaatkan jalur wali. Tapi kalau istri galak, sampeyan juga galak, berarti memanfaatkan jalur wali murid. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dah nangis. Kalau bisa nangis itu soal dosa-dosa kita, Pak.
Kalau soal beban hidup itu udah serahkan saja kepada Allah, nanti biar diatasi. Otak kita nggak mampu. Karena yang namanya beban itu biasanya memang yang jenenge beban, berat. Yang kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah gitu aja, la yukallifullahu. Kita itu akhirnya berdoa banyak, itu ujung-ujungnya adalah begini, nantinya. Adik-adik kalau belum sampai di situ berarti penderitaannya belum parah. Kalau penderitaannya sudah parah itu ngomong begini, bismillah ya Allah, sampean yang lebih tahu tentang saya, tentang apa yang saya butuhkan. Saya nggak bisa ngomong, saya serahkan kepada sampean. Saya di sini hanya menangisi dosa-dosa saya, dan dosa-dosanya yang ditangisi. Tapi tidak, ya Allah, besok ya Allah, tagihan ya Allah. Kalau masih fokus di situ nanti ngendon, seneng itu tagihan di otak kita. Udah, kalau soal beban hidup serahkan plong, saya serahkan padaku ya Allah. Tapi soal dosa harus saya dulu pernah begini, usia saya segini, saya begini, saya usia begini. Ini ada cewek, 21 cewek, tak janjikan mau tak kawin semua, nggak ada itu. Misalkan begitu, misalkan. Ya boleh sampai ngomong itu paling Pak Hanafi diri, boleh nggak apa-apa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi ada nggak diri itu sekarang dalam diri panjenengan? Puasa 5 hari ini ada nggak pembiasaan itu? Baca Al-Quran, bagus. Istighfar, bagus. Apa saja, bagus. Man sanna sunnatan hasanatan, pokoknya selagi bagus. Jangan kemudian menyebut nama cewek. Ila hadrati ruhi marqona Al-Fatihah. Habis itu dibaca marqona khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Marqona khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Marqona khuliqa mimma. Sampeyan baca saja 99 kali marqona gendeng goleki sampeyan. Tapi bukan itu, aku bukan ngasih jasa. Kalau sampean amalkan, saya nggak ngasih jasa gitu. Wah, gawat. Tapi bukan itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un itu. Yaitu tadi minimal malam-malamnya dihidupkan waktu Ramadan, biar terbiasa. Kalau Ramadan ini misalkan kita itu speedometernya itu sampai di 120, di luar Ramadan nanti bisa terlaksana 80, sudah bagus. Ramadan ngebutnya sampai 120, di luar Ramadan sampai 60 udah bagus. Jadi kita harus rajin membiasakan diri menjadi habit dalam diri kita. Satu, yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri orang bertakwa. Di waktu sahur mereka rajin beristighfar. Kalau bisa sambil istighfar, bukan hanya istighfar diri kita, tapi memohonkan ampun kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Oke. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi astaghfirullahal azim. Oke. Atau astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Kalau bisa itu sampai diingat semua dosanya. Dosa itu diampuni Allah kalau terkait hak Adam. Kalau hak Adam orangnya sesama manusianya tadi sudah saling memaafkan, maka baru diampuni Allah. Nah, menyikapi hal ini ada orang begini. Ada orang menggoda istrinya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan alhamdulillah ya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah menjadi doa. Kemudian suaminya nggak ngerti. Tapi kan dosa. Jangankan hanya melihat. Sampai tidur sama istri sampean, kemudian membayangkan sama istrinya orang lain.
Itu sudah dosa itu. Nah, dosa yang kayak gitu nggak perlu terus datang ke suaminya. Mas, saya mohon maaf ya mas ya. Saya pernah tidur sama istri saya. Bayangkan sama istri sampean. Ya nggak boleh, ya jangan. Madorotnya lebih besar. Ya udah ya Allah. Ini kalau saya bilang ke dia ya Allah, bencana ya Allah. Saya nggak usah bilang ampuni saya ya Allah gitu. Jadi ada plot-plot itu. Jangan asal aja. Harus dielmoni. Nah, wabil ashari, waktunya waktu sahur. Berarti apa? Tasaharu tadi jangan fokus ke makan, tapi ke waktu-waktu sahur. Saya juga baru belajar ini, membiasakan diri bagaimana sambil nunggu imsak kita sudah bersiap-siap di masjid supaya lebih fokus. Saya ini kalau begini nih, sing bongso kayak gitu-gitu itu saya nuturi diri saya sampai menjadi saksi, dan supaya juga mendoakan supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sampai mendoakan saya, berarti doanya juga kembali, panjenengan juga akan menjadi lebih baik. Enak sekali kalau hidup ini kita jalani dengan husnudzon, dengan orang itu husnudzon. Saya lagi gencar-gencarnya khutbah itu berapa kali sejak Sa'ban itu, nggak ganti-ganti itu tema saya. Lagi mengkampanyekan ini Al-Maidah ayat 58. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya sudah tepat saja. Ya, husnudzon aja. Kalau bisa melek ya melek. Fil yaqdha katanya Ustadz Murad. Fil yaqdha. Tapi tidak bisa ya fil manam. Ya, gitu kan. Karena sejatinya nasihat yang paling masuk itu disampaikan antara tidur dan melek. Yang agak di alam bawah sadar itu makin khutbah itu kalau sampai begini itu nggak masuk. Tapi kalau sambil itu masuk. Fil yaqdha wal manam. Mau bahas apa tadi kalau lupa saya? Adan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Wa idza nadaitum lan lamun sira kabeh nyeluk ila sholati marang sholat. Seumpama sampai itu azan, Pak Yuda azan. Orang yang mendengarkan azannya Pak Yuda itu ittakhadhuha huzwa, mengejek. Kalau pengen belum siap azan, kepengen tidur ya tidur aja, kok azan gak jelas. Ngejek. Padahal mestinya kalau ada azan dikumandangkan, kita fokusnya kemana? Bahwa itu adalah panggilan Allah. Jangan lihat siapa yang azan, tapi inti azan itu adalah panggilan Allah. Ittakhadhuha huzwa wa la'iba, dan bermain-main. Ayat ini berapa tahun yang lalu nyampe di bumi. Nggak dikira kalau di akhir zaman ada handphone. Sekarang ittakhadhuha huzwa wa la'iba itu cocok diberikan kepada orang-orang yang ada azan tapi tangannya dolinan handphone. Allah Pak Kirman itu. Allah Pak Roto, suaranya kadang nyampe kadang enggak. Misalkan ada Pak Roto, mana Pak Roto? Misalkan itu berarti ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Kayak tulanan HP aja lah. Terus lanjut HP-nya gitu kan. Maka untuk mengantisipasi hal itu, kita mari selama bulan Ramadan ini kita latih. Kalau bisa 5 waktu itu, kalau nggak bisa ya minimal subuh. Itu kita sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan.
Ini saya ngomong begini keras itu hakikatnya saya nuturi diri saya sendiri. Karena kata Rasulullah, wa idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau ada orang mendengarkan suara azan, ucapkan sebagaimana yang diucapkan yang azan. Dalam rangka apa? Supaya kita ngadani diri kita. Ini berapa kali saya sampaikan, di mana saja sedang gencar-gencarnya saya sampaikan. Karena mungkin orang Indonesia sekarang menjadi ndablek. Katanya asyhadu alla ilaha illallah tapi enggak asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi yang dipilih yang tidak mengarah kepada orang yang mengikuti langkahnya Rasulullah. Gitu kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti kan ndablek. Kenapa ndablek? Karena awake dhewe gak diadani sehingga iblis numpuk. Salah satu fungsi azan mengusir iblis. Allahu Akbar. Jadi kita itu ngadani diri kita. Diri kita ini kalau repot dinasehati orang lain, kalau gak bisa menerima nasihat diri kita sendiri, kita gak bisa menekan Hanafi gitu. Fi Hanafi, jangan galau. Hayya 'alas shalah. Fi Hanafi, jangan galau. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kebahagiaan, ayo menuju kemenangan. Caranya itu datang ke tempat yang manggil kita itu, gitu. Diadzani. Jadi kalau ada adzan, sudah hentikan, jangan ngomong sama orang lain. Kadang-kadang ada teman itu ngomongnya berlebihan. Kita sendiri itu kepingin fokus mendengarkan, ini aja ngobrol. Ini teman gak beradab. Cek ngomong. Dan apa cirinya berarti? Ittakhuduha huzwa wa la'iba. Jadi apa? Dua ini kita didik. Yang pertama, kan selanjutnya ayat tadi di Ad-Dariyat tadi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kalau sampean punya duit, ciri-cirinya orang takwa yang berduit, orang berduit yang bertakwa. Ciri-cirinya orang yang berduit dan dia bertakwa apa? Dia sadar wa fi amwalihim, di dalam hartanya itu ada haqqul lis-sa'il wal mahrum. Ada hak-haknya orang miskin yang sa'il. Sa'il itu orang miskin yang berani minta paringan den. Kalau di daerah Pangsut sana itu yang minta orang 5. Assalamualaikum Haji, tiang gangsal. Itu lis-sa'il, berani minta. Tapi yang bahaya adalah wal mahrum, orang miskin yang tidak berani minta. Perhatikan saja, sarungnya tipis atau tidak. Kalau tipis udah berarti ini sarungnya udah perlu diganti. Kasih sarung pecinya itu saja, kasih. Ada tanda-tandanya. Tanya ke tetangganya, dia punya apa enggak? Dia itu miskin apa sederhana? Tanya, kasih. Lis-sa'il wal mahrum. Nah, berarti kesimpulannya kajian saya buka kitab tapi nggak jadi baca. Kesimpulannya selama Ramadan ini, ayo Dik, bukan berarti panjenengan walaupun beban hidupnya belum banyak, seberat-beratnya sampai kalau masih dijaga itu enak, itu kan. Kalau bujangan itu kan apa itu namanya? Tetapi kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang, kantong kosong tidak jadi persoalan, gitu kan? Walaupun kirimannya telat-telat kan nggak masalah kan? Nah, kalau bapak-bapak ini kalau uangnya telat masalah. Masalahnya dengan siapa? Dengan ratu kehidupan. Ratu kehidupan. Bendahara kehidupan.
Aduh, bendara kehidupan lagi kenanya itu. Ya Allah, masih sembuh. Dan ayo dilatih supaya nggak bisa semuanya. Coba cari ciri-ciri orang bertakwa itu, terus sampai bidik. Semoga itu masuk dalam diri kita sehingga ketahuan puasa saya ini satu bulan penuh ini ono hasilnya atau tidak ya di situ. Kalau ada ciri-ciri orang bertakwa dalam diri kita, berarti berhasil. Semakin banyak, misalkan tadi begadang untuk yang bermanfaat dan kemudian bangun sebelum sahur dibiasakan dengan harapan nanti setelah Ramadan itu bisa kita lanjutkan. Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dikontrol anak cucunya. Sekarang ada kecenderungan anak cucu itu pamitnya les tapi gak les, ngeles, ales, pamitnya di rangselnya itu ya ada sarungnya, ada sajadah, tapi sajadahnya untuk tempat duduk alas untuk bermain game. Ayo kontrol Bu. Semoga anak cucu kita menjadi generasi yang soleh-soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya, yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Setiap Sabtu semoga kita bisa istiqomah, kita diberi umur yang panjang, umur yang manfaat, yang barokah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja hajat kita yang baik-baik semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apa saja semoga diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya arhamar rahimin 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 farij 'alal muslimin. Wassallu ala Muhammad. Sallu. Ya, terus.